fenomena salafiyah. Singkatnya, istilah salafi bukan suatu yang negatif. Bahkan Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab syiarnya menjuluki Imam Ad-Daruqutni salafiyan. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganjurkan kita untuk menisbatkan kepada salafus saleh. Bahkan dikuatkan oleh Syekh bin Baz. Bahkan beliau mengatakan suatu keharusan seorang ahlu sunnah untuk menisbatkan salafi. Tetapi ini bukan iddia, bukan hanya sekedar klaim, tapi harus ada bukti. Lebih tegas lagi, Syekh Fauzan terang-terangan menyebutkan adanya jamaah salafiyah. Mereka yang setia kepada Al-Quran dan Sunnah, mempertahankan pemahaman salafus salih, sehingga mereka disebut salafi karena beragama di atas Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Mereka itulah sebagai manifestasi sabda Rasul, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah, akan terus menerus ada dari kelompok umat ini, dari komunitas umat ini, sekelompok kaum dhahirina 'alal haq, setia komitmen di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan orang-orang yang mencoba melemahkan, mencibirkan, bahkan menteror, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang putusan Allah, imam menang atau mati syahid. Wa hum 'ala dzalik, mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Sampai di dalam suatu lafaz Rasulullah mengatakan hatta yuqatila akhiruhum masihid dajjal, sampai nanti kelompok akhirnya memerangi dajjal, dan itulah akhir perang mereka. Mereka adalah an'amta alaihim, mereka adalah khairun nas dan pengikutnya, mereka adalah al-jamaah, mereka adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Pada intinya hadirin sekalian, walaupun kecil, walaupun sedikit, mereka setia terhadap al-haq. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang al-jamaah, ma wafaqal haq, apa-apa yang sesuai dengan kebenaran, walau kunta wahdak, walaupun kamu sendirian. Kemudian prinsip beragama salafiyah. Hadirin sekalian, agama Islam itulah agama yang diyakini oleh jamaah salafiyah, yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, yang diyakini oleh al-firqatun najiyah. Tidak seperti klaim mereka-mereka yang ingin membusukkan dakwah ini, bahwa kita ini adalah firqah sesat, membawa ajaran sendiri, Islamnya aneh, dan sama sekali tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bohong. Makanya di sini saya jelaskan prinsip beragama salafiyah. Kemudian penghormatan salafi terhadap sunnah. Hadirin sekalian, kenapa ini kita angkat? Karena ada di antara mereka yang sangat picik, yang sangat aneh, mengeluarkan kita dari area ahli sunnah wal jamaah. Bahkan hadirin sekalian, mereka mengeluarkan kita dari ahli sunnah hanya kriteria yang sangat rendah. Kalau di Jawa, ciri-ciri Wahabi itu ada 3. Nanti kita akan bahas. 1, mengharamkan rokok. Itu ciri khas Wahabi. Makanya fatwa sehebat apapun antum lihat tentang rokok, diputuskan di Padang Panjang, ya, haram. Nyampe Jakarta makruh, berarti udah masuk angin. Nyampe Surabaya halal, nggak tahu nyampe Papua halal atau thayyibah. Tuh. Jadi yang kedua, ciri-ciri ahli sunnah, kalau kita balikannya Wahabi, melarang ziarah wali songo. Yang ketiga, melarang tradisi selamatan, tahlilan, berbagai macam acara-acara tradisi. Makanya menjulukin kita dengan GAM, gerakan anti tahlilan. GAM, gerakan anti maulid Nabi. Terus ada lagi, jamaah anti tahlilan. Ya, itu kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, sunnah menurut ulama hadis
segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulnya, yang dinisbatkan ke Rasul, baik berupa postur, ciptaan, dan akhlak Rasul. Menurut ahli fikih, sesuatu yang tidak wajib, alias segala sesuatu yang diperintah agama, bobotnya tidak wajib, alias sunnah. Atau dalam konteks lain, sunnah menurut ulama fikih adalah segala sesuatu bila dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak ada sanksi. Sunnah menurut ulama usul fikih sepadanan daripada hadis. Kalau bicara sumber hukum Islam ada 4, Al-Quran, As-Sunnah, maksudnya hadis. Yang ketiganya adalah ijma', kemudian qiyas. Lalu sunnah menurut ulama akidah, tidak lain adalah lawan daripada bid'ah. Tapi hadirin sekalian, yang dikenal oleh banyak orang sunnah menurut fikih, sehingga mereka mencibirkan kajian kita. Apaan ngaji tiap hari yang dibahas sunnah kapan wajibnya? Itu. Dengan demikian, hakikat daripada sunnah, kedudukan sunnah, keagungan sunnah, keutamaan sunnah kita jelaskan di sini. Ya, silakan nanti kita akan lebih fokus pada tema yang penting, yaitu masalah Wahabi. Independensi sunnah. Tanpa sunnah, syariat punah. Jelas. Dari mana kita mendapatkan tata cara tayamum kalau tidak di sunnah? Bagaimana kita mendapatkan tata caranya wudhu, termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu kalau kita tidak mau sunnah? Dari mana kita mendapatkan jumlah rakaat sholat, tata cara salam, termasuk hal-hal yang terkait dengan setelah sholat zikir kalau tidak pakai sunnah? Terus kemudian haram menolak hadis ahad. Dengan demikian, ingkar sunnah itu ada 3 kelompok. Mengingkari sunnah secara total. Yang keduanya, mengingkari sunnah yang tidak selaras dengan Quran, yang tidak ada di Quran. Contoh, haramnya anjing, nggak ada, makanya ditolak. Haramnya binatang buas, nggak ada, ditolak. Bahkan ada di sekalian, akhirnya mereka menghalalkan banyak yang diharamkan oleh ijma' ulama hanya karena tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya ada kelompok aneh di Jawa, Solo, ya, namanya MTA. Itu kalau anjing disembelih jamaah sendiri halal, kalau jamaah lain syubhat. Nggak tahu kalau jamaah luar lain. Ya, ini aneh. Ya, kenapa? Nggak ada di dalam Al-Quran. Kemudian salafi ahli sunnah sejati, kewajiban mengikuti sunnah itu tetap berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Atiullaha wa atiur rasul. Sudah clear. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Mentaati Allah, Al-Quran. Mentaati Rasul tidak mungkin Al-Quran lagi. Kalau begitu ada double perintah. Dengan demikian, mentaati Allah, mengikuti Al-Quran. Mentaati Rasul berarti mengikuti sunnah. Sehingga Rasulullah mengatakan juga, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberi Al-Quran dan sepadan dengan Al-Quran yang tidak lain adalah sunnah. Bahkan ijma' tetap berdasarkan ijma' bahwa as-sunnah menjadi dasar agama independen. Bahkan para ulama menegaskan Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Artinya Al-Quran untuk diamalkan tanpa sunnah nggak mungkin. Sementara sunnah untuk diamalkan tanpa Al-Quran bisa. Karena Al-Quran datang secara global. Aqimus shalah wa atuz zakat. Rinciannya di mana? Potong tangan pencuri. Siapa yang menjelaskan? Rasulullah. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, seluruh hadis atau sunnah adalah hasil tafsir dan pemahaman Rasul terhadap Al-Quran. Jadi, kalau ada orang yang menolak sunnah, berarti menolak tafsirnya Rasulullah. Kalau tafsirnya Rasulullah terhadap Al-Quran ditolak, apalagi tafsir dia. Dengan demikian, kita ulangi lagi pernyataan Imam Asy-Syafi'i, As-Sunnah atau Al-Hadis adalah pada hakikatnya hasil tafsir dan pemahaman Rasulullah SAW terhadap As-Sunnah. Kemudian, komitmen sahabat terhadap sunnah jelas. Kalau kita lihat dari pernyataan para sahabat, ya, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, saya tidak bisa baca satu persatu, antum bisa merujuk, saya turunkan di sini beberapa ucapan para sahabat senior tentang bagaimana komitmennya mereka terhadap as-sunnah. Kemudian kesetiaan salafus saleh, yang saya maksud adalah khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, sampai kemudian sikap a'immatul madzahib terhadap sunnah. Sikapnya Imam Abu Hanifah, sikapnya Imam Malik, bahkan beliau menegaskan setiap orang bisa ditolak dan diterima pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini ya Rasulullah. Beliau juga mengatakan sunnah seperti perahunya Nabi Nuh, siapa yang tidak naik tenggelam.